Puluhan hektar lahan tanaman palawija rusak hingga membuat petani gagal panen. Harga sejumlah bahan pokok naik, dampak curah hujan tinggi. Impor dibatasi, angka importase tahun 2024 turun 5%. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Jember. Saudara, belasan pedagang bumbu dapur seperti bawang dan cabai di pasar tradisional Tanjung Jember lebih memilih menutup lapak dagangan. Hal ini dampak menipisnya stok di pasaran, dampak petani mengalami gagal panen. Sejumlah lapak pedagang bumbu dapur di pasar tradisional Tanjung Jember terlihat tutup. Para pedagang memilih menutup lapak karena menipisnya stok bumbu dapur seperti bawang dan cabai, dampak petani gagal panen saat curah hujan tinggi. Akibatnya harga sejumlah bumbu dapur naik di pasaran. Harga bawang merah naik menjadi Rp45.000 per kilogram dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram. Harga bawang putih dari Rp30.000 per kilogram naik menjadi Rp39.000 per kilogram. Harga cabai merah besar dari Rp15.000 per kilogram kini naik menjadi Rp25.000 per kilogram. Harga cabai rawit merah naik menjadi Rp30.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp20.000 per kilogram. Kenaikan harga bumbu dapur ini membuat konsumen harus mengurangi jumlah pembelian agar kebutuhan lainnya tercukupi. Bu, ini banyak lapak yang tutup. Kenapa ini, Bu? Ya ini harga-harga banyak yang mahal. Jadi kesulitan dari Ya, cari barang sulit ya? ya cari barang sulit. Harga bumbu dapur sekarang naik semua. Bawang merah, bawang putih juga naik semua. Lombok juga naik. Tomat naik semua pokoknya. Bumbu dapur naik semua. Ini beli belanja bawang putih mahal. Kalau beli setengah, biasanya setengah seperempat, sekarang ngirit. Dari rumah tangga kan pusing kalau mahal semua itu. Semuanya mahal ya, Bu ya? Iya, Ini untuk kebutuhan apa, Bu? di rumah tangga Terus gimana, Bu, kalau harga mahal ini? ya beli ngirit-ngirit dikit-dikit, pokoknya mendem. Saudara, tanaman pangan palawija dan hortikultura di Desa Wonoasri Jember rusak terendam banjir. Puluhan hektar lahan tanaman yang rusak membuat petani gagal panen. Inilah visual udara yang memperlihatkan 10 hektar lebih lahan tanaman pangan palawija dan hortikultura terendam banjir luapan sungai Curanongko. Lahan pertanian ini berada di Dusun Keraton, Desa Wonoasri, Kabupaten Jember. Pada Kamis pagi, sisa banjir masih merendam sejumlah tanaman seperti jagung, kedelai, kacang panjang, tomat, tembakau, dan bibit tanaman padi. Ketinggian air masih 50 cm. Batang tanaman hingga akar pun membusuk karena kelembapan tinggi. Petani dipastikan gagal panen dan rugi ratusan juta rupiah. Pasca banjir yang jelas banyak, Mas, termasuk jagung itu yang ada yang siap panen, ada yang masih muda itu kan jelas mati itu. Jagung, kacang tanah, terus cabai itu banyak. Mati ya, Pak? Iya. Nggak bisa ditolong ini, Pak? Nggak bisa, Mas, sudah nggak bisa. Ketinggian air sampai berapa dulu? Kemarin sekitar sepaha orang dewasa, Mas. Waktu banjir itu ya? Iya. Sekarang udah mati semua berarti ya? Iya, sudah mati, sudah nggak bisa ditolong. Kepala desa setempat berharap kepada pemerintah daerah untuk turun tangan membuat tanggul lebih besar agar sungai dapat menampung air dari hulu dan tidak meluap ke persawahan. Otomatis karena genangannya air itu agak tinggi, setinggi pusar orang dewasa, ada yang di atasnya juga.
Jadi akan aman pada gagal panen. Ada cabai, ada jagung itu gagal panen. Ada berapa data sementara yang rusak? Untuk sementara memang belum data saya, tapi kalau 10 hektar lebih. 10 hektar lebih. Itu untuk di dusun sini saja ya? Ya, di Sokraton. Desa Wono Asri merupakan satu dari 3 desa di Kecamatan Tempurrejo yang terdampak banjir luapan sungai. Banjir di desa ini sering terjadi saat musim hujan. Pendangkalan sungai menjadi salah satu penyebabnya. Herdawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Surabaya terpantau naik dampak curah hujan tinggi di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Kenaikan harga terjadi pada bawang merah, bawang putih, dan sayur mayur. Kenaikan harga terjadi salah satunya di Pasar Wonokromo. Harga bawang merah naik dari Rp25.000 per kilogram menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan bawang putih naik dari Rp35.000 per kilogram, kini menjadi Rp45.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada sayur mayur yang rata-rata mencapai 2 kali lipat. Seperti harga mentimun dari Rp6.000 per kilogram, kini menjadi Rp12.000 per kilogram. Sedangkan harga tomat sayur dari harga Rp6.000 kini menjadi Rp16.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut terjadi karena curah hujan tinggi di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Kondisi ini membuat sayur mengalami penurunan kualitas dan jumlah. Diprediksi kenaikan harga masih akan terjadi selama sebulan ke depan, terlebih saat menjelang Natal dan Tahun Baru. Dengan harga yang meningkat gini, pembeli gimana Mbak? Ada peningkatan nggak sih Mbak? Kalau pembeli enggak, ini belum terasa ini. Pembelinya masih tetap sama, cuman mereka ya biasanya mensiasati ya. Kalau beli setengah kilo, sekarang beli seperempat itu pasti. Sampai kapan nih Mbak prediksinya untuk kenaikan terutama bawang merah, bawang putih Mbak? Kalau bawang merah itu dari musim. Kalau musim penghujan gini jelasin naik terus kayaknya. Sampai habis tahun baru biasanya naik terus. Sementara di Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, harga sejumlah kebutuhan pokok juga terpantau naik jelang Natal serta Tahun Baru. Harga komoditas bawang, cabai hingga sayur mayur terpantau naik signifikan. Di Pasar Dukuh Kupang, sejumlah harga kebutuhan pokok mulai naik dan ada beberapa yang sudah naik sejak November lalu. Kenaikan harga berkisar Rp5 hingga Rp7.000 per kilogram. Seperti bawang merah dari harga Rp35.000 menjadi Rp42.000 per kilogram. Bawang putih dari Rp38.000 menjadi Rp42.000 per kilogram. Tak hanya itu, harga cabai juga menyusul naik. Harga cabai rawit naik menjadi Rp26.000 per kilogram dari sebelumnya Rp18.000 per kilogram. Harga cabai besar yang semula Rp27.000 per kilogram naik menjadi Rp34.000 dari harga awal. Pedagang mengaku naiknya tersebut juga disebabkan faktor cuaca yang tidak menentu hingga pasokan yang tidak mencukupi. Berarti rata-rata sayur mayur ini naik semua ya jalan? Ya, sayur mayur seperti kangkung, bayam, sayur putih itu ya kenaikan tapi nggak banyak. Faktor apa sih Bu kalau dari pedagang sendiri? Cuaca Mas. Cuacanya kan nggak bagus ini, banyak yang kebanjiran, jadi panen itu gagal. Jadi pasokannya kurang Bu ya? Harganya naik? Sebetulnya ya ada pasokan, tapi nggak mencukupi ya. Saudara, Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPH Madiun menanam berbagai jenis tanaman. Kegiatan ini dilakukan bersama sejumlah instansi dan masyarakat untuk melestarikan hutan dan mendukung ketahanan pangan. Inilah penanaman berbagai jenis bibit pohon yang dilakukan Perum Perhutani KPH Madiun dengan menggandeng TNI Polri, relawan dan masyarakat di sekitar hutan. Penanaman ini dilakukan di kawasan lahan hutan petak 103D, Resor Pemangku Hutan Tambak Merang. Menurut Kepala Kesatuan Pemangku Hutan atau KPH Madiun Panca Putra MCHT, tersedia 1.050.000 bibit tanaman berbagai jenis dan siap tanam, yakni bibit tanaman kayu jati, bibit kayu putih, bibit kayu mahoni, sengon, sono, hingga tanaman buah-buahan seperti durian, alpukat, dan bibit tanaman buah mangga.
Perum Perhutani KPH Madiun melakukan penanaman di 913,6 hektar lahan yang dikelolanya pada tahun ini. Sedangkan pada tahun 2023 ada 1.456 hektar lahan yang direboisasi. Tujuan penanaman untuk melestarikan dan menjaga fungsi hutan serta mendukung ketahanan pangan. Jenis-jenis tanamannya tentunya beraneka ragam ya, karena kalau kami secara core bisnis kami hanya ada dua, yaitu jati dan kayu putih. Tapi selain itu juga ada campuran. Jadi yang kami tanam tahun ini kami perhutani sudah menyiapkan bibit sejumlah 1.050.000 planches. Kalau kita selaku manusia tidak sadar dengan keadaan alam dan keadaan lingkungan ini, nggak ada yang peduli, bumi ini akan cepat hancur. Sehingga dengan inisiasi tadi disampaikan dan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian tadi untuk mengajak semuanya untuk bergabung di dalamnya untuk memberikan menanam, menggiatkan untuk penanaman pohon. Kemendagri beri penghargaan Pemerintah Daerah Terinovatif Award 2024. Sesaat lagi informasinya, tetaplah bersama kami. Saudara, Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI) menilai adanya peraturan pemerintah terkait pembatasan impor sepanjang tahun 2024 berdampak negatif. Hal ini membuat angka importase Indonesia pada tahun ini menurun 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Adanya sejumlah peraturan pemerintah terkait pembatasan impor, khususnya komoditas bahan pangan, membuat angka importase sepanjang tahun 2024 menurun hingga 5% dibandingkan tahun 2023. Salah satu aturan pembatasan impor adalah peraturan pemerintah nomor 28 yang membuat importir tidak bisa menggerakkan kegiatan importase. Sementara itu, menurut Direktur Impor Kementerian Perdagangan Iman Kustiaman, sejumlah aturan pembatasan impor dalam negeri membuat importir harus menanggung penurunan importase hingga 5%. Aturan itu dibuat untuk pengendalian impor, namun bukan berarti menghapus kegiatan impor karena Indonesia sangat bergantung pada impor bahan baku dan modal yang persentasenya mencapai 71% hingga 19%. Untuk itu, Kemendak mendorong angka ekspor mengalami surplus untuk menjaga stabilitas ekonomi. Tadi saya sampaikan di paparan, sebetulnya kalau dari sektor impor 71% itu adalah bahan baku penolong. Itu untuk kebutuhan industri dalam negeri yang memang bahan baku penolong tersebut belum ada di dalam negeri. Ini mau tidak mau kita impor. Itu satu. Yang kedua, barang modal. Barang modal itu 18%. Barang modal itu permesinan dan seterusnya. Ya kita tidak bisa menutup diri. Teknologi Indonesia ya masih kalah dibandingkan dengan negara-negara maju ya. Mesin-mesin itulah yang kita impor. Kalau secara, ya kan ini belum selesai ya tahun ini, tapi kalau menurut saya sih di sekitaran 5% terjadi penurunan dibanding 2023. Hal menurut saya ya, tapi ini kan belum selesai. Penyebabnya apa? Ya tadi ada beberapa regulasi yang memang sedikit agak tersendat karena sebetulnya tujuannya baik, tapi implementasinya tadi yang seperti Pak Iman sampaikan, di kertas itu baik, tapi di tatanan pelaksanaan itu bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang ada. Kementerian Dalam Negeri Kemendagri menggelar Innovative Government Award atau penghargaan bagi pemerintah daerah terinovatif tahun 2024 di Hotel Mercure, Surabaya. Kegiatan perdana di Jawa Timur ini diikuti ratusan kepala daerah dari tingkat kota, kabupaten, hingga provinsi di seluruh Indonesia. Inilah kegiatan perdana Innovative Government Award atau penghargaan bagi daerah terinovatif tahun 2024 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri di Jawa Timur dan bertempat di Hotel Mercure, Surabaya. Kegiatan yang dihadiri 500 partisipan dan pemerintah daerah tingkat kabupaten kota hingga provinsi menghasilkan 31.000
719 inovasi di sektor pemerintahan, administrasi, hingga pelayanan publik. Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Ripka Haluk memberikan apresiasi bagi kepala daerah dengan inovasi terbaik dalam berbagai kategori, mulai kategori daerah tertinggal, perbatasan, hingga wilayah Papua terinovatif, dan kategori kabupaten kota hingga provinsi terinovatif, termasuk kota Surabaya dan provinsi Jawa Timur. Selain itu, dalam kegiatan ini juga memberikan penghargaan kepada pimpinan redaksi Kompas TV, Yogi Arif Nugraha, sebagai salah satu tim penilai acara Kemendagri tahun 2024 ini. Mudah-mudahan seluruh provinsi di Indonesia dapat belajar, kemudian bisa transfer inovasi dan bisa juga melakukan inovasi-inovasi lebih banyak lagi supaya negara kita, masyarakat kita ikut dilibatkan mendapatkan multiplier dari inovasi yang kita lakukan. Alhamdulillah setelah berikutnya sebetulnya adalah kami lebih tinggi lagi untuk supaya inovasi tidak berhenti di situ, tapi inovasi itu berlanjut. Maka kami ada renggang waktu. Kalau cuma setahun 2 tahun itu bukan inovasi. Ya, itu maka diambil yang pendidikannya cukup lama dan juga direplikasi. Itu prestasinya replikasi. Sementara itu, melalui kegiatan penghargaan bagi daerah terinovatif tahun 2024 ini bisa memberikan apresiasi dan semangat bagi pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Kita ke informasi kriminal. Jajaran Polsek Taman Sidoarjo sudah menerima laporan tindak perundungan dan kekerasan yang dilakukan 7 perempuan di sebuah gang kosong di kawasan Desa Sidodadi, Kecamatan Taman. Ketujuh pelaku merupakan siswi SMA di salah satu sekolah di Sidoarjo. Kasus tersebut sedang ditangani unit PPA Polresta setempat. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan jajaran Polsek Taman Sidoarjo, aksi perundungan atau bullying terjadi pada akhir November 2024 lalu. Korban perundungan dan kekerasan berjumlah 3 orang, sedangkan pelaku berjumlah 7 orang yang merupakan siswi di sebuah SMA di Sidoarjo. Pasca mendapatkan laporan dari 3 korban pada pekan kemarin, Panit Reskrim Polsek Taman melimpahkan kasus perundungan dan kekerasan ini ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Sidoarjo untuk ditindaklanjuti. Informasi tadi untuk korbannya itu 3, pelakunya ada yang ikut kelompok mereka itu ada 7. Yang melakukan penganiayaan berapa itu ada di rekaman video yang viral. Itu masih pelajar SMA. Sekarang kasusnya gimana, Dan? Jadi dengan dia datang ke Polsek Taman, kita koordinasikan dengan unit PPA, perintah dari Kanit PPA untuk perkaranya ditarik untuk dilimpahkan ke unit PPA Polresta Sidoarjo. Sebelumnya, saudara, video kasus perundungan atau bullying terjadi di Sidoarjo viral di media sosial. Dalam video berdurasi lebih dari 1 menit tersebut, menunjukkan 3 perempuan tengah mendapatkan tindak kekerasan dari 7 perempuan lainnya di sebuah gang kosong di kawasan Desa Sidodadi, Kecamatan Taman Sidoarjo. Dalam video yang viral di media sosial ini tampak sejumlah perempuan muda tengah bergerombol di sebuah gang gelap di kawasan Desa Sidodadi, Kecamatan Taman Sidoarjo. Sepertinya mereka usai terlibat cekcok dengan salah satu korban perundungan. Tampak juga seorang perempuan melakukan tindak kekerasan dengan memukul bagian tubuh dan menjambak rambut salah satu perempuan lainnya. Tak berlangsung lama, sejumlah perempuan muda juga ikut melakukan aksi kekerasan kepada korban yang diduga masih duduk di bangku SMA di Sidoarjo. Dalam peristiwa ini, 3 perempuan menjadi korban aksi perundungan dan kekerasan yang dilakukan 7 perempuan lainnya. Asyiknya wisata petik stroberi dan menikmati sejuknya udara. Sesaat lagi informasinya, tetaplah bersama kami.
Saudara, berwisata di alam terbuka sambil menikmati keindahan panorama alam sungguh mengasyikkan. Salah satunya wisata petik stroberi di Kota Wisata Batu. Di tempat wisata ini pengunjung bisa memetik stroberi langsung dari pohonnya, sekaligus mencicipi rasa manisnya sambil menghirup sejuknya udara di sekitar. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Inilah wisata lumbung stroberi yang berada di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Begitu memasuki tempat ini, mata Anda akan langsung disuguhi hijaunya hamparan pohon stroberi. Setelah membeli tiket, pengunjung akan diantar oleh pengelola menuju kebun stroberi seluas 2,3 hektar. Untuk jenis stroberi di kebun ini adalah jenis mencir yang mudah dibudidayakan di Kota Batu serta memiliki rasa yang manis. Sebelum memetik stroberi, pengelola akan memberikan tata cara memilih dan memetik stroberi. Hal ini dilakukan agar pengunjung bisa memetik stroberi dengan benar, karena jika sembarangan memetik, maka buah stroberi akan mudah busuk. Rian, pengelola lumbung stroberi menjelaskan dalam sehari tak kurang dari 100 pengunjung yang berwisata ke lumbung stroberi ini. Bahkan jumlah tersebut bisa meningkat 50% di akhir pekan dan musim liburan. Kalau untuk pengunjung kita menjelaskan bagaimana cara pemotongannya yang benar supaya nanti tidak merugikan pohonnya, terus juga tidak merugikan buaya waktu dikemas, terus juga kita mengedukasi bagaimana cara pemilihan buahnya yang baik dan benar. Kalau biasanya kita edukasinya itu kalau untuk segi buah itu biasanya kita sarankan carinya yang benar-benar merahnya merata. Merahnya buah stroberi yang tersembunyi di antara dedaunan dan sejuknya udara Kota Batu menjadi daya tarik bagi pengunjung. Menurut pengunjung, wisata petik stroberi ini sangat cocok untuk anak-anak. Karena dari sinilah anak-anak bisa mengenal dan melihat langsung buah stroberi yang biasanya hanya dibeli di pasar atau toko. Tak heran jika pengunjung wisata petik stroberi ini tak hanya dari warga Malang dan Kota Batu, namun juga banyak wisatawan dari luar kota. Nah, ini sih dia bisa main di alam gitu kan, bisa metik langsung, dia seru ngambil buahnya langsung dari pohonnya gitu, bisa nyoba juga, itu sih serunya. Jadi tahu kayak pohonnya stroberi itu seperti ini gitu, gak cuma beli aja di toko. Anak-anak kan sekarang mainnya gadget terus tuh, sekali-kali kita ajak ke alam gitu. Stroberi yang telah dipetik akan ditimbang. Untuk 1 ons buah stroberi segar ini dihargai Rp6.000. Untuk tiket masuk untuk 1 pengunjung seharga Rp25.000 dan Anda juga akan mendapatkan gratis 1 gelas jus stroberi. Nah, jika Anda ingin mencoba keseruan wisata petik stroberi ini, tak ada salahnya Anda memasukkan lumbung stroberi ke dalam daftar kunjungan wisata Anda. Dedik Prasetyo, Kompas TV Batu, Jawa Timur.